Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, sehingga pagi ini kami boleh kembali bertemu, merasakan kasih karunia Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan, turunlah wibawa-Mu bagi kami semua Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu berbicara buat kami Tuhan, hanya Engkau yang berbicara Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi melalui hamba-Mu Engkau akan mengisi hati kami semua. Urapi kami semua Tuhan, urapi hati kami, urapi pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami via Zoom, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat Amin. pagi Bapak Ibu Amin. sekalian, shalom, selamat Salam. bertemu kembali ya di bulan-bulan yang baru ini, yang bulan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dengan segala berkat daripada Tuhan, luar biasa. Begitu banyak Tuhan menyertai kita semua dengan suka duka, di dalam keterbatasan karena COVID masih ada, sehingga kita tidak bisa bebas dengan keleluasaan seperti dulu-dulu kita beraktivitas. Demikian pula halnya dengan ibadah pun kita masih ada keterbatasan. Untungnya kita masih bisa berjumpa, walaupun hanya via Zoom, jauh di luar kota, dengan keterbatasan berbeda-beda tempat. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar pesan-pesan daripada Tuhan. Bagaimana kita melihat teman-teman kita, ya saya banyak ditinggalkan oleh teman-teman. Mereka sudah tidak bisa mendengar lagi firman karena mereka sudah kembali ke rumah Bapa. Ya karena COVID. Ya, saya juga pernah mengalami itu di tahun 2021 di awal Februari tanggal 19. Sungguh tidak mengenakan kalau kena COVID itu. Badan sakit semua, lemah, nafas sesak, susah untuk bernafas. Amat terlebih kita tidak bisa makan. Itu yang membuat kita semakin lemah. Karena kita tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan energi. Tapi puji Tuhan, saya boleh terlewatkan oleh COVID, dan saya boleh sehat kembali sampai sedia kala seperti sekarang ini kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara walaupun via Zoom. Ya, karena Zoom ini bisa mempererat kita, persaudaraan kita. Saya bisa berkenalan dengan teman-teman semua, dengan saudara-saudara. Ya, saya bisa bertemu dengan Ibu Hani yang awalnya saya tidak kenal. Tetapi melalui Zoom ini saya bisa berkenalan dengan Ibu Hani ke Surabaya, kita bisa berjumpa, bisa ya refreshing bersama. Kemarin saya bisa berjumpa dengan Pak Miki Lumempau, ya via Zoom, luar biasa. Ya Tuhan itu memberikan satu penyakit kepada kita, tapi dia juga memberikan satu solusi yang luar biasa untuk kita bisa saling menjaga relationship ya, kita membuat satu persahabatan. COVID ini adalah program dari Tuhan. Tuhan memberikan COVID kepada kita, tetapi dia tidak pernah melepaskan tangannya. Tuhan memberikan solusi. Ya, ini memberikan solusi kepada manusia bisa menciptakan Zoom. Dulu kan nggak ada Zoom ya, hanya telepon. Telepon pun kita tidak bisa melihat wajah kita. Kita tidak bisa melihat wajah teman kita. Kita tidak bisa melihat wajah lawan bicara kita. Tetapi melalui Zoom sekarang yang luar biasa, canggihnya, teknologi canggih, bisa berjumpa
dan itu mempererat kita. Tetapi jangan salah, melalui teknologi yang begitu canggih, ini pun bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya. Mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Ya, ini salah satunya. Dengan teknologi yang luar biasa, yang dulu orang-orang kalau ke gereja bawa Alkitab, membawa buku, sekarang buku itu sudah tidak ada lagi. Alkitab itu yang pakai kertas sudah tidak ada lagi. Sekarang berubah, semuanya dimasukkan ke dalam HP. Kalau dulu saya paling suka ke gereja bawa tas, ya isinya Alkitab. Sekarang sudah tidak. Orang mau simple. Orang sekarang maunya gampang. Semua di dalam HP. Tetapi apabila HP ini ngehang, blank, rusak, bagaimana kita bisa membaca Alkitab? Ya ini salah satu yang harus kita antisipasi juga, bukan hanya kita sebagai orang biasa jemaat ya, tetapi bagi hamba-hamba Tuhan juga ini adalah satu peringatan supaya kita itu juga berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, ya, dengan benar, bukan hanya baik tetapi benar. Baik dan benar itu sama, tapi beda tipis, ya. Baik belum tentu benar, tetapi benar pasti baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Karena kita adalah bait suci daripada Allah. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 itu dikatakan bahwa kita itu sudah dibentuk Tuhan itu adalah untuk bait suci Allah. Kita dibentuk itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita harus menghargai karya penebusan Tuhan di kayu salib. Itu yang paling penting. Kita harus menghargai karya Tuhan, penebusan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang begitu mahal. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bermain-main lagi dengan dosa. Kita harus sudah memikirkan karya Allah yang di atas. Kita sudah tidak bisa lagi memikirkan hal-hal yang duniawi. Kita sudah tidak boleh memikirkan lagi dengan dosa. Karena apa? Yaitu karena kita sudah ditebus. Tugas kita sekarang adalah seperti kemarin Pak Sitorus mengatakan adalah kita melakukan amanat agung Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Bapa kehendaki di sorga. Itu bukan hanya Yesus yang mau, tetapi Yesus sendiri melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kita juga harus melakukan kehendak Bapa. Bagaimana melakukan kehendak Bapa yang seperti apa? Yaitu kita mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus dengan baik, dengan secara pribadi. Kita mencari jiwa yang tersesat, mereka yang belum kenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita mencari jiwa-jiwa sekeliling kita, mulai dari Yerusalem. Siapakah itu Yerusalem? Ya keluarga kita. Keluarga kita. Mungkin anak ya. Anak kita sudah mengenal Yesus, tetapi anak kita belum. Kita harus mewariskan Tuhan itu, kita harus mewariskan karya Yesus kepada anak-anak kita supaya dia juga bisa selamat. Mungkin mantu kita, ya, mantu kita, tetangga kita, ya bisa ke tetangga juga. Kita harus mewariskan itu, amat terlebih untuk anak-anak kita, generasi kita, ya, generasi kita. Saya punya anak 6. Dari nomor 1 sampai nomor 6, saya dulu bernasar kepada Tuhan. Kalau saya punya anak, saya akan berikan kepada Tuhan. Supaya dia bisa melayani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak saya yang pertama laki-laki. Dia itu
sekarang kerjanya full timer di gereja, yang ngurusi musik, ngurusi multimedia karena dia full timer. Bapak Ibu, berapa sih bayaran di gereja? Ya, gereja itu gerejanya nggak besar, Bapak Ibu. Gerejanya kecil, tetapi dia betah kerja di gereja itu. Dulu dia kerja di gereja yang besar, jemaatnya banyak, hampir 3.000. Tapi dia nggak kerasan karena sering dibully sama teman-temannya. Sering kalau salah sedikit dilaporkan kepada gembala, salah sedikit dilaporkan pada ibu gembala. Jadi anak saya ini nggak nyaman. Akhirnya dia keluar masuk di gereja yang lebih kecil. Disitulah dia kerja sampai sekarang, sampai dia punya rumah tangga, sampai dia punya anak. Itu karena nasar saya. Dia ditawari kerja di pabrik nggak mau, yang gajinya lebih besar. Kan aneh ya, orang kan kerja itu pasti cari gaji yang lebih besar. Dia nggak mau, sudah Mas, saya nyaman di sini. Saya hidup daripada iman. Dia bilang gitu. Mama nggak usah khawatir, saya pasti menikah dulu waktu pertama masuk. Saya tawari dia kerja di pabrik, tapi dia nggak mau. Aku kerasan di sini. Saya pikir-pikir kenapa anak saya kok nggak mau kerja di pabrik yang gajinya lebih besar. Rupanya saya kembali lagi ya mengingat-ingat gitu. Saya pernah bernasar sama Tuhan. Kalau saya punya anak, saya akan serahkan kepada Tuhan untuk melayani Engkau. Ya mungkin ini anak saya, dia nggak mau kerja di pabrik. Dia kerasan kerja di gereja. Ya sudah, itulah nasar. Kita mewariskan kepada anak kita karya penebusan Kristus supaya anak kita juga diselamatkan, bukan hanya kita aja, tetangga kita. Itulah kita menghargai karya penebusan. Ya, oleh sebab itu, karena apa? Kita harus melakukan amanat agung Kristus. Bukan hanya kita. Kita keluar, tetangga saya mayoritas Madura. Lebih sulit ya, lebih sulit daripada orang yang bersuku Jawa ya. Mereka lebih keras. Ya, tapi kita mulai belajar, saya mulai belajar untuk mengenalkan Yesus kepada mereka. Nah, setelah itu kita akan lebih luas lagi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah karya Kristus. Kita menghargai. Sebab apa? Saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan di dalam Amos. Di dalam Amos 8, ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan ke negeri ini bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air. Ya, bukan kehausan akan air, melainkan kehausan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di dalam Amos 8 ayat 11 itu, aku akan mengirimkan kepada mereka kelaparan dan kehausan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan dan kehausan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini karena apa? Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Tuhan adalah api. Dia akan menggoncangkan bumi ini dengan luar biasa. Oleh sebab ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah akhir zaman. Kita sudah tidak bisa santai-santai lagi. Sebentar lagi kita akan menghadapi 2023. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu akan hari esok. Ya, Bapak Presiden sudah mengatakan, Menteri Keuangan sudah mengatakan, akan terjadi bagaimana. Sampai Bapak Jokowi, Presiden, itu mengatakan, kalau ada tanah sedikit, baiklah kita menanam ya apa yang bisa kita makan. Artinya, akan terjadi krisis di tahun 2023. Tetapi, jangan takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tak boleh panik. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak usah takut. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan memberi kepada kita kekuatan. Tuhan sendiri yang akan memberi kepada kita satu
berkat yang luar biasa kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh takut. Karena Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah biji mata Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan menjaga kita sepanjang tahun. Saudara sendiri bisa merasakan itu. Yang pasti, yang kita tidak boleh lupakan adalah yaitu menghargai karya penebusan Tuhan di kayu salib. Dan Roh Kudus sendiri yang akan berdaulat di dalam diri kita masing-masing. Asal kita mau mengundang Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita. Dan kita akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kehendak diriku sendiri. Bukan melakukan kehendak suami kita, bukan melakukan kehendak atasan kita, tidak. Tetapi kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Oleh sebab itu kita hanya memikirkan hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang secara rohani. Jangan memikirkan kemauan kita sendiri. Jangan memikirkan kehendak kita sendiri. Sebab tidak ada waktu lagi. Waktunya sudah singkat. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Sebab di dalam Hagai, saya bacakan di dalam Hagai 2 ayat 7. Di dalam Hagai 2 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, segala barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan Tuhan. Di dalam Hagai 2 ayat 8 bahwa Tuhan itu adalah api. Dia akan menggoncangkan bumi ini. Dia akan menunggang balikan bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya apabila kita sudah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berjalan, pakailah kaki kita untuk melangkah, mencari jiwa-jiwa, amat terlebih di dalam lingkungan keluarga kita, anak, suami kita, itu yang perlu kita selamatkan, ya, sebab itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan ingin bukan hanya orang Kristen aja yang percaya, yang diselamatkan, tetapi semuanya Tuhan ingin semuanya selamat. Seluruh manusia Tuhan di dalam bumi ini ingin diselamatkan. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita sebagai orang-orang penebusan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, di dalam Amos ini dikatakan bahwa sedikit waktu lagi. Ya, kita sudah tidak ada waktu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah setiap hari dengar firman Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Inilah saatnya kita melangkahkan kaki kita. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Tuhan adalah pintu untuk kita bisa masuk menghadapi kehidupan yang baru. Tapi apakah hanya kita yang selamat? Tegakah kita melihat anak kita tidak diselamatkan? Tegakah kita melihat suami kita tidak diselamatkan? Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar memulai mewariskan karya penebusan kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sekeliling kita. Biarlah mereka juga bisa diselamatkan. Itulah keinginan daripada Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa, bukan hanya melakukan kehendak kita sendiri. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang, tapi biarlah Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam setiap hati Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini. Mari kita mulai belajar melangkahkan kaki kita untuk bisa menjadi penjala-penjala jiwa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji bagi namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti bicara, biarlah Roh Kudus Tuhan akan memateraikannya
Berkati kami, turunkan wibawa-Mu bagi kami, supaya kami berani Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan, beri kepada kami keberanian, Tuhan. Berikan kepada kami, Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Biar Roh Kudus yang akan menuntun kami setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah hadirat-Mu turun di atas kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Silakan. Amin. Ya.